Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Adrian Al-Muzaki dengan NPM 23312219. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang gibah di era digital, yaitu menjaga lisan dan jempol di dunia maya. Menurut atau berdasarkan Al-Quran, Surah Al-Hujurat ayat 12 dan juga hadis riwayat Abu Daud. Nah, jadi apa itu gibah? Jadi gibah itu adalah membicarakan aib atau kekurangan seseorang di belakangnya, meskipun hal itu yang dibicarakan itu adalah benar. Di sini ada lisan, yaitu berbicara langsung tentang aib orang lain. Bisa juga dari tulisan, yaitu mengirim pesan atau komentar negatif tentang seseorang itu. Nah, ini digital ini bisa dari share, repost, atau like konten tentang gosip-gosip gitu ya. Nah, di slide berikutnya, Al-Quran tuh sudah melarang. Menurut Quran surat Al-Hujurat ayat 12 yang berbunyi, "Wahai orang-orang yang beriman, jauhilah banyak dari prasangka, dan janganlah ada di antara kamu yang menggunjing sebagian orang lain. Apakah ada di antara kamu yang suka memakan daging saudaranya yang sudah mati? Tentu kamu akan merasa jijik." Nah, dari surah di atas sudah saya simpulkan, yaitu yang pertama, kita tuh harus menjauhi prasangka buruk. Lalu yang kedua, hindari juga tajasus, yaitu mencari-cari aib orang lain. Yang ketiga adalah larangan untuk gibah, yaitu menggunjing. Nah, mengapa gibah digital lebih berbahaya? Yang pertama, jejak digital itu sifatnya abadi. Komentar di WhatsApp atau medsos itu bisa di-screenshot. Jadi dosanya itu bisa ngalir terus, yaitu dosa jariah ya. Selama tulisan itu dibaca oleh pembaca di luar sana. Nah, penyebarannya itu viral. Sekali klik share, aib seseorang itu bisa tersebar ke jutaan orang itu dalam hitungan detik. Serta juga hilangnya empati. Jadi hilangnya empati itu karena dia tidak bertatap muka dan membuat seseorang tuh lebih mengetik kata-kata kasar tuh tanpa ngerasa dia tuh salah loh ngucapin kata kasar itu. Nah, jadi ancaman untuk pelaku gibah itu menurut hadis riwayat Abu Daud, yaitu hadis Mi'raj, ketika aku dinaikkan ke langit atau Mi'raj, aku melewati suatu kaum yang memiliki kuku-kuku dari tembaga. Mereka mencakar wajah dan dada mereka sendiri. Lalu aku bertanya, siapakah mereka wahai Jibril? Jibril menjawab, mereka adalah orang-orang yang memakan daging manusia atau gibah dan merusak kehormatan mereka. Jadi dari hadis di atas itu pelajarannya, gibah bukan sekedar dosa biasa, ia memiliki konsekuensi serius di akhirat. Kehormatan seorang muslim itu harus dijaga dan juga harus suci. Nah, ini ada 4 cara untuk menghindari gibah digital. Yang pertama, kita tuh menyaring apa yang bakal kita sharing, seperti menanyakan apakah informasi ini bermanfaat atau hanya bakal membuka aib seseorang gitu. Lalu yang kedua juga bisa mulai dari untuk mengunfollow akun gosip di luar sana, contoh-contohnya kayak akun-akun lambe-lambe gitu ya. Hindari akun yang konten utamanya membedah kehidupan pribadi orang lain. Bisa juga gunakan fitur mute ataupun block. Jika grup mulai bergibah tuh bisa juga kita alihkan topik atau tinggalkan percakapan secara halus. Dan keempat itu kita ingat dosa jariahnya. Setiap huruf, setiap kata yang kita ucapkan, kita ketik itu suatu saat akan dimintai pertanggungjawabannya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Di sini juga ada perbandingannya dari gibah biasa dengan gibah digital. Jadi di gibah biasa itu didengar segelintir orang, sedangkan gibah digital itu bisa tersebar ke jutaan orang, yaitu viral. Lalu di gibah biasa itu tidak meninggalkan jejak, dan gibah digital itu jejak digitalnya abadi, bisa di screenshot lalu disebarluaskan itu ya. Nah, di gibah biasa empati itu masih bisa terjaga, cuma sama aja tetap tidak boleh mau gibah. Nah, perbandingannya di sini gibah digital itu hilang empati karena dia bekerja di balik layar. Jadi dia tidak secara halus, jadi dia bisa belak-belakan aja ngomong kasar tentang aib seseorang. Nah, di gibah biasa itu dosa biasa, dan gibah digital itu masuknya di dosa jariah. Jadi terus mengalir selama yang kita sampaikan tentang gibah kita jelek-jelekan seseorang itu didengar terus sama
orang lain. Nah, jadi kesimpulannya, jadikan medsos itu ladang amal, bukan ladang dosa ya. Baiknya jaga lisan di dunia nyata dan juga jaga jempol di dunia maya. Nah, mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga kita dari penyakit hati dan menjaga lisan serta tulisan kita dari hal-hal yang tidak diridhoinya. Sekiranya saya ada salah kata, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.